Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman penikmat cerita horor dan mistis dimanapun berada? Dengan tidak bosan saya berdoa, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, kesempatan kali ini saya akan membagikan satu cerita tentang guna-guna. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Cerita kali ini tentang satu keluarga yang disantet secara bersamaan, dan pelakunya itu tidak lain adalah tetangganya sendiri. Masalah yang muncul itu memang sudah dari dulu. Bahkan semua keluarga Pak Purnomo itu pasti punya masalah dengan keluarganya Pak Wiryo. Letak rumah yang berhadap-hadapan membuat keduanya sering berseteru. Dari hal yang sepele pun dipermasalahkan. Apalagi Pak Purnomo yang sudah berkeluarga, yang mempunyai anak kecil, membuat setiap harinya pasti ada masalah. Mulai dari hal yang sepele, dari mainan anak-anaknya, dari perihal buang sampah, apalagi dengan keadaan keluarganya Pak Purnomo yang secara perekonomiannya itu jauh lebih baik daripada keluarganya Pak Wiryo. Setiap kali apapun yang dilakukan oleh keluarganya Pak Purnomo, Bu Siti, istrinya Pak Wiryo, itu selalu mengarang cerita kepada orang-orang lain. Padahal orang tuanya Pak Purnomo sendiri tidak pernah merepotkan orang lain, apalagi penghutang yang pada dasarnya keluarga Pak Wiryo yang memang selalu mencari-cari masalah dengan keluarganya Pak Purnomo. Pernah satu waktu orang tuanya Pak Purnomo adu mulut dengan Bu Siti, sampai para tetangga sebelah itu berdatangan, berusaha menengahi percekcokan keduanya. Masalah yang paling terakhir yang mungkin membuat keluarganya Pak Wiryo itu sakit hati. Orang tuanya Pak Purnomo memang pernah mengatakan secara langsung, "Kamu itu orangnya iri sama keluarga saya. Hidupmu itu tidak pernah punya ketenangan. Keluargamu itu terus ikut campur urusan orang lain. Hidupmu saja belum benar, urus saja keluargamu sendiri. Tidak usah ngurusin hidup orang lain." Mungkin dari perkataan itulah yang membuat permasalahan antara kedua keluarga ini kian memanas. Dan mungkin saja yang membuat Bu Siti dan Pak Wiryo akhirnya melakukan hal yang tidak disangka-sangka oleh keluarganya Pak Purnomo. Singkat ceritanya, Pak Purnomo ini ada di luar kota karena memang pekerjaannya sebagai karyawan pabrik. Dia mendengar kabar kalau kedua orang tuanya itu sakit-sakitan, termasuk juga kedua adiknya yang juga sakit-sakitan. Pak Purnomo sampai kebingungan kenapa satu keluarganya itu sakit semua. Sakitnya yang secara bersamaan, hanya selang beberapa minggu saja. Pertama bapaknya sakit, tapi sewaktu diperiksakan ke dokter, kata dokter tulang kakinya kropos, sehingga tidak bisa berjalan lagi, atau bisa dikatakan lumpuh sebelah. Setelah itu disusul oleh ibunya, Pak Purnomo. Ibunya juga terbaring di kamar tidur, tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Jika digerakkan sedikit, pinggangnya itu terasa sakit sekali. Sampai akhirnya adiknya Pak Purnomo membeli sebuah kursi roda untuk membantu ibunya beraktivitas di rumah. Dan yang ketiga, disusul adik perempuannya, Pak Purnomo, yang secara tiba-tiba mengalami kecelakaan yang membuat kakinya itu membengkak sebelah. Serta yang terakhir itu adalah adiknya yang paling kecil, yang namanya Iwan, yang seusia dengan anaknya Pak Wiryo. Saat dirinya main bersama anaknya Pak Wiryo, Iwan dipersilahkan masuk ke dalam dan diberi segelas air minum. Setelah meminum air dari keluarganya Pak Wiryo, pulang-pulang Iwan muntah-muntah dan perutnya itu tiba-tiba membesar. Pak Purnomo yang ada di luar kota pun memutuskan untuk segera pulang menemui keluarganya. Salah satu tetangga yang mengurus keluarganya Pak Purnomo ini menyarankan untuk mencari solusi, bukan hanya lewat dokter saja, tapi agar mencoba mencari tahu lewat ustadz di kampung sebelah, yaitu Pak Soleh.
yang katanya Pak Soleh ini bisa menyembuhkan penyakit yang dialami adiknya Pak Purnomo, yaitu Iwan. Mungkin kalau kakaknya yang perempuan dan juga kedua orang tuanya yang didiagnosa dokter masih bisa dikatakan wajar-wajar saja, tapi tidak untuk Iwan. Dari saran tetangganya ini, akhirnya Pak Soleh pun dipanggil ke rumah Pak Purnomo. Saat Pak Soleh ini masuk ke dalam rumah, langsung dihadapkan dengan keadaan Iwan yang terbaring dengan perut yang membesar. Astagfirullahalazim. Kalimat pertama yang diucapkan Pak Soleh membuat Pak Purnomo dan tetangganya itu terkejut. "Ada apa Pak Ustadz?" tanya Pak Purnomo. "Mohon maaf, saya merasa ada hal yang aneh saat melihat adik ini terbaring." Pak Soleh yang dipersilahkan masuk ke dalam ruangan tamu, mereka mengobrol. Pak Purnomo juga mempersilahkan Pak Soleh untuk melihat kondisinya Iwan secara dekat. Setelah masuk ke kamar, melihat perut Iwan yang membesar, perutnya pun dipegang oleh Pak Soleh. Pak Soleh sembari memejamkan mata dan juga berdoa selepas menarik tangannya dan mengatakan tentang kondisinya Iwan yang mengalami sakit-sakitan. Tapi itu ternyata bukan sakit seperti pada umumnya. Ternyata ada sesuatu yang masuk ke dalam perutnya Iwan yang berupa hal gaib. "Sebenarnya ada masalah apa dengan adikmu ini?" tanya Pak Soleh. Iwan pun menjelaskan dalam keadaan dia yang sakit menahan perut yang benar-benar sangat sakit, seperti ditusuk-tusuk. "Kemarin saya itu main sama tetangga sebelah. Saya dipersilahkan masuk ke dalam. Saya duduk dikasih air minum dan saya pun kemudian meminum air itu. Tapi setelah itu saya balik ke rumah, kok secara mendadak itu saya langsung mual-mual dan muntah-muntah. Muntahnya pun seperti ada darahnya. Padahal sebelumnya saya tidak pernah ada keluhan sakit. Dan keesokan harinya perut saya ini rasanya sakit seperti ditusuk-tusuk. Dan setiap malam itu benar-benar terasa sakitnya Pak," ujar Iwan menjelaskan. Setelah mendengar penjelasan dari Iwan, Pak Soleh kembali memegang perutnya. Dielus-elus perutnya sembari membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Perutnya yang kian mengempes, tapi kondisinya Iwan yang terus memberontak, mengelinjang, guling, ke kanan, guling ke kiri, dengan teriakan kesakitan. Tapi Pak Soleh tetap saja dengan khusyuk membaca doanya. Saat perutnya Iwan ditekan oleh Pak Soleh, muncullah sesuatu dari dalam perutnya Iwan, yaitu berupa paku yang sudah berkarat dan juga berlumuran darah. Sementara kedua orang tuanya yang menyaksikan dari kejauhan karena kondisinya yang memang tidak memungkinkan untuk berjalan dan mendekat kepada mereka, menyaksikan sendiri kalau di dalam perutnya Iwan ada paku yang tertancap setelah dikeluarkan dari perutnya Iwan, yang juga secara langsung melihatnya. Tiba-tiba Iwan langsung pingsan. "Kenapa adik saya Pak? Kok pingsan?" tanya Pak Purnomo khawatir. "Tidak apa-apa, ini hanya penetralan gaib yang ada di dalam tubuhnya. Karena sosok ini yang berhari-hari ada di dalam perutnya, yang membuatnya kesakitan. Dan sosok ini yang sudah keluar dari tubuhnya Iwan, membuat Iwan langsung lemas dan pingsan. Kamu baca istighfar sama sholawat Nabi di telinga kanan dan telinga kiri adikmu," perintah Pak Soleh. Pak Purnomo pun mengikuti saran dari Pak Soleh. Dan saat itu Iwan terbangun, langsung diberikan air minum yang sudah didoakan oleh Pak Soleh. Iwan merasakan tubuhnya seperti sehat kembali, walaupun secara fisik seutuhnya itu masih dalam keadaan lemah. Tapi setidaknya rasa sakit itu sudah benar-benar hilang, yang membuat Iwan merasa bersyukur semuanya sudah berlalu. Namun ternyata bukan sampai di situ saja. Pak Purnomo menanyakan termasuk keluarganya Pak Purnomo, juga menanyakan kepada Pak Saleh siapa yang mengirim paku itu. Pak Saleh pun menjawab dengan tegas, "Ini tidak jauh dari rumah kalian. Apakah kalian semua ini ada masalah sebelumnya Pak?" Pak Purnomo yang mendapat pertanyaan tersebut akhirnya pun menjelaskan semua masalah yang menimpa keluarganya. Kalau mereka memang ada masalah dengan keluarganya Pak Wiryo, termasuk anak yang usianya sama dengan adiknya Pak Purnomo. Dari itulah akhirnya timbul kecurigaan kalau ini adalah ulah dari keluarganya Pak Wiryo.
Tapi waktu itu Pak Saleh menyarankan agar tidak berburuk sangka, sekalipun itu ulahnya Pak Wiryo. Jika Allah mengendaki, sosok gaib itu akan balik ke pelakunya. Tapi sebaliknya, kalian semua jangan dendam dengan tetangga sendiri, walaupun selalu bermusuhan, tidak rukun dengan kalian selama bertahun-tahun. Tapi sebaiknya jangan pernah suudzon terhadap siapapun. Tutur Pak Soleh. Setelah kondisinya Iwan mulai membaik, Pak Soleh pun duduk lagi di ruang tamu. Tapi saat Pak Soleh sedang mengobrol dengan adiknya Pak Purnomo yang perempuan, Pak Soleh ini melihat seperti ada sesuatu yang ada di dalam kakinya. Setelah diamati, ternyata benar ada hal gaib yang ada di bagian kaki kiri adiknya Pak Purnomo. Mbak kakinya kenapa? Tanya Pak Soleh. Kemarin saya kecelakaan, tapi sampai sekarang saya belum bisa sembuh sepenuhnya, Pak. Saya jalan ini masih agak susah, jawab adik perempuannya Pak Purnomo. Kecelakaan di mana, Mbak? Tanya Pak Soleh. Itu Pak, di jalan mau masuk ke gang, saya jatuh ketimpa motor, dan kakinya jadi seperti ini. Kata tukang urutnya saya tidak apa-apa, tapi sampai saat ini kok tidak sembuh-sembuh. Ini sudah hampir seminggu lebih, mungkin sampai 10 harian. Jawab adik perempuannya tersebut. Setelah mendengar penjelasan dari adiknya Pak Purnomo, Pak Saleh mencoba berkomunikasi menggunakan mata batinnya karena merasa ada yang aneh. Tidak berselang lama Pak Soleh menemukan jawaban, menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada adiknya Pak Purnomo. Kalau yang terjadi pada adiknya Pak Purnomo itu kecelakaan, itu ada sesuatu yang sengaja membuat adiknya Pak Purnomo jatuh, tertimpa motor, dan jatuhnya itu menimpa ke kaki yang membuat kakinya itu sampai sekarang belum juga sembuh. Mungkin dari penjelasan tadi, adiknya Pak Purnomo sudah datang ke tukang pijat, bahkan kepada dokter spesialis tulang. Tapi selama 10 hari ini, keadaan kakinya masih terbungkus perban dan sulit untuk berjalan. Lukanya bukannya semakin membaik, tapi ternyata tambah membengkak. Maaf, ini ada sesuatu yang ganjil yang ada di dalam kaki adik kamu, ujar Pak Soleh. Maksudnya bagaimana, Pak? Apa seperti adikku tadi, Iwan? Tanya balik Pak Purnomo. Kurang lebihnya seperti itu, Pak, jawab Pak Soleh. Astagfirullahalazim. Terus bagaimana, Pak? Kata Pak Purnomo panik. Berdoa saja, kita sama-sama berdoa. Insya Allah bisa sembuh. Semoga Allah mengizinkan. Dengan barokah doa Bapak, Ibu, dan saya minta semuanya istighfar sembari bersolawat Nabi, meminta barokah doanya untuk adiknya Pak Purnomo. Semoga hal gaib yang ada di kakinya itu keluar dengan cepat. Karena di dalamnya ini yang saya lihat ada sesuatu gaib yang memang dikirim dari orang, dan dia berdiam di dalam kakinya adiknya Bapak. Pak Soleh menjelaskan kepada keluarganya Pak Purnomo. Semua mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan Pak Soleh yang menetralisir rasa sakit yang menjalar di tubuh adiknya Pak Purnomo. Kakinya yang dipegang Pak Soleh membuat adiknya Pak Purnomo itu menjerit kesakitan. Kurang lebih setengah jam proses untuk mengeluarkan hal gaib yang ada di kakinya adiknya Pak Purnomo. Orang tuanya tidak tega melihat anak perempuannya yang kesakitan dengan tangisan yang menjerit. Sudah, Pak, sudah, kasihan, ujar orang tuanya Pak Purnomo. Sudah, tenang, tidak apa-apa. Ini bukan dia yang nangis, tapi ini sosok gaib yang sudah merasuki ke tubuhnya anak bapak dan ibu. Sudah, tenang saja, semuanya sholawat Nabi dan istighfar, ujar Pak Soleh. Sosok gaib yang bersarang di kaki kiri adiknya Pak Purnomo itu dipaksa untuk keluar. Dalam komunikasinya secara nyata, kalau sosok itu adalah kiriman dari Bu Siti. Setelah mengikuti saran dari Pak Saleh, kaki adiknya Pak Purnomo setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, akhirnya bisa berjalan kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, langsung sujud syukur adiknya Pak Purnomo ini, karena selama hampir 10 hari dia tidak bisa beraktivitas, tidak bisa bekerja untuk mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya dan juga adiknya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Saleh.
Kondisi Iwan dan adiknya Pak Purnomo itu sehat. Sekarang giliran orang tuanya Pak Purnomo. Tolong Pak, tolong sekarang periksa orang tua saya Pak. Barangkali mungkin sama. Memangnya ibu kenapa Bu? Tanya Pak Saleh. Saya sudah hampir 3 minggu ini hanya berbaring di atas kasur karena bagian pinggang saya ini sakit Pak. Kata dokter tulang saya ini ada yang rusak. Apakah benar-benar seperti itu? Apa jangan-jangan seperti anak-anak saya yang perempuan? Ibunya Pak Purnomo yang berada di kursi roda didekatkan kepada Pak Saleh. Pak Saleh yang secara spontan terkejut melihat kondisi ibunya Pak Purnomo. Astagfirullahaladzim. Tidak Bu, tulang ibu itu tidak apa-apa, tidak rusak. Insya Allah, maaf ya sebelumnya. Sebenarnya itu ada apa Bu? Yang pertama Iwan, terus yang kedua anak ibu yang perempuan, dan sekarang ibunya. Sakitnya juga sudah lama kan Bu? Sebelum Pak Saleh menangani masalah tentang sakit yang dialami ibunya Pak Purnomo, Pak Saleh menanyakan tentang masalah yang menimpa keluarganya Pak Purnomo yang mengakibatkan satu keluarga sakit-sakitan. Akhirnya Pak Purnomo menceritakan sebab musabab karena memang ada beberapa hal termasuk ungkapan-ungkapan yang membuat tetangganya sakit hati, termasuk anaknya Pak Wiryo yang seusia dengan Iwan. Pak Wiryo dan Bu Siti itu memang pernah mengatakan, akan kubuat kalian semua itu sakit-sakitan, biar kalian tahu bagaimana rasanya tidak mempunyai apa-apa. Itu ungkapan yang pernah terucap. Pada waktu itu tidak direspon oleh Pak Purnomo. Pak Saleh pun akhirnya paham. Ternyata semua ini salah paham karena masalah yang dari dulu. Setelah mendengar penjelasan itu, Pak Saleh meminta 1 botol air mineral. 1 botol air mineral itu dibacakan doa, dan setelah itu diminumkan ke ibunya Pak Purnomo. Air mineral yang sudah masuk ke tubuh ibunya Pak Purnomo secara spontan. Ibunya Pak Purnomo ini berdiri dengan mengacungkan tangan ke wajahnya Pak Saleh. Kamu siapa? Pergi dari sini. Pak Purnomo yang melihat ibunya bertingkah aneh langsung menghampiri ibunya. Bu, ibu kenapa? Bu, ujar Pak Purnomo. Tenang Pak, ini bukan ibunya sampean, tapi ini sosok yang selama ini singgah di tubuh ibunya sampean. Jelas Pak Saleh. Sementara adiknya Pak Purnomo yang perempuan menangis karena melihat ibunya yang bertingkah aneh, yang tadinya tidak bisa berdiri karena pinggangnya sakit, yang sudah hampir 3 minggu lamanya, tapi tiba-tiba berdiri dan menantang Pak Saleh, seolah-olah seperti orang mengeluarkan tenaga dalam. Dengan gerakan-gerakan aneh, Pak Saleh kemudian melepaskan kain sorbannya dan dikibaskan ke tubuh ibunya Pak Purnomo sembari membaca doa. Walaupun ibunya Pak Purnomo ini memberontak, tapi pada akhirnya ibunya ini jatuh pingsan. Sampai kepalanya ibunya Pak Purnomo itu membentur meja. Tubuh yang pingsan tersebut langsung diangkat dan dinetralkan. Sosok gaib yang dipaksa keluar dan ibunya Pak Purnomo diminumkan air mineral yang sudah dibacakan tadi, sembari dibasuhkan ke wajah ibunya Pak Purnomo. 15 menit berlalu, tanpa disadari ibunya Pak Purnomo itu bisa duduk dan berdiri. Ibu bisa berdiri? Ujar adiknya Pak Purnomo. Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak, terima kasih. Terima kasih banyak, ujar ibunya Pak Purnomo berlinang air mata. Berterima kasihlah kepada Allah. Mungkin selama ini ibu lupa akan nikmat kesehatan ibu dengan segala yang dipunyai ibu. Itu semua karena Allah, bukan karena kita sendiri. Kita manusia yang tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Semua itu karena izin Allah. Saya bisa seperti ini juga atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pun bukan apa-apa Bu, saya hanya manusia, ujar Pak Saleh. Setelah Iwan, adik perempuan dan ibunya Pak Purnomo ini sudah sehat dan semuanya sudah normal kembali. Tapi saat Pak Saleh hendak pamitan, dihentikan oleh tetangganya. Sebentar Pak, sebentar. Saya mohon maaf, bukannya saya melarang sampean untuk pulang, tapi coba Bapak lihat dulu keadaannya bapaknya Pak Purnomo.
Apa ada yang aneh? Soalnya bapaknya ini tadinya tidak apa-apa, tapi sehabis dia ikut bekerja bangunan di rumah tetangga sebelah, pulangnya itu langsung kesakitan. Dan setelah diperiksa ke dokter, katanya tulangnya itu kropos dan tidak bisa berjalan seperti semula lagi. Apa jangan-jangan seperti yang dirasakan oleh ibunya Pak Purnomo? Coba diperiksa sebentar, Pak. Maaf ya, Pak, bukannya saya ikut campur, pinta tetangganya Pak Purnomo. Mendengar apa yang dikatakan oleh tetangganya, itu akhirnya Pak Saleh mendekati bapaknya. Pak Purnomo pun mempersilahkannya. Iya, Pak, tolong bantu bapak saya. Setelah Pak Saleh melihat kondisinya dan mencoba melihat apa yang dirasa oleh bapaknya Pak Purnomo, yang dimana kakinya yang sebelah kanan, yang katanya sudah kropos dan sudah tidak bisa digunakan lagi untuk beraktivitas. Tapi saat Pak Saleh ini mencoba melihat dengan mata batinnya, ada hal yang membuat Pak Saleh terkejut. Astagfirullahaladzim, ada apa sebenarnya ini? Ini masalahnya sampai setega ini. Sampai akhirnya tanpa disadari Pak Saleh pun mengatakan, jika Allah menghendaki, biarkan ini kembali ke pengirimnya. Karena sudah kelewatan, kembalikanlah semua ini pada pengirimnya. Dia yang menanam, dia pula yang memanen, kata Pak Saleh. Setelah berucap seperti itu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapaknya Pak Purnomo ini ditarik oleh Pak Saleh dengan kain sorban yang diikatkan ke kakinya. Bahkan seperti ada pertarungan yang membuat sorban itu bergerak-gerak sendiri. Kaki yang bergetar dengan teriakan kesakitan sampai hampir kurang lebih 5 menit. Sembari Pak Soleh memejamkan mata dengan kebatinannya, Pak Soleh bertarung dengan sosok gaib tersebut. Sorban yang ditarik membuat bapaknya Pak Purnomo pingsan. Air mineral yang tersisa dioleskan di bagian kakinya, dan tiba-tiba kaki itu bergerak kembali. Hampir 1 menit lamanya. Namun setelah itu kakinya yang dicoba untuk digerakkan dan juga diayunkan. Pak, dicoba Pak, apakah tubuh Bapak bisa berdiri? Tubuhnya bapaknya Pak Purnomo yang dibangunkan oleh Pak Purnomo karena memang sudah sebulan kakinya tidak bisa digerakkan. Rasa sakit masih ada, tapi sakitnya tidak seperti sakit saat dia itu ada di tempat tidur. Singkat cerita, satu keluarga ini sudah membaik. Beberapa hari setelahnya, satu keluarga ini silaturahmi ke tempatnya Pak Saleh untuk mengucapkan rasa terima kasihnya, sembari meminta doa bagaimana caranya agar bisa melindungi diri dari orang-orang yang ingin mencelakainya. Pak Saleh pun memberikan amalan-amalan yang bisa dilakukan setiap hari. Setelah 3 bulan, amalan itu dilakukan terus-menerus oleh keluarganya Pak Purnomo, yang pada waktu itu Pak Purnomo juga sudah berangkat lagi ke kota karena dia harus melaksanakan tanggung jawabnya sebagai karyawan. Tetapi setiap malam Pak Purnomo selalu melakukan sholat malam, sholat hajat untuk melindungi dirinya dan melindungi satu keluarganya dari orang-orang yang zalim. Dan setelah 3 bulan berlalu, ternyata ada musibah yang menimpa keluarganya Pak Wiryo. Anaknya yang seusia Iwan mengalami kecelakaan yang membuat anaknya meninggal di tempat. Tapi waktu itu keluarganya Pak Purnomo yang mendapatkan kabar tersebut mengira kalau itu semua akibat dari perbuatan Pak Wiryo sendiri. Dan musibah yang menimpa ternyata bukan hanya itu saja, tapi anaknya Pak Wiryo yang lain juga mengalami hal yang lebih tragis, yaitu mengalami kecelakaan sampai kakinya harus diamputasi. Dan sampai sekarang kondisi kakinya hanya 1. Hidup yang masih pas-pasan ditambah musibah terus menimpa keluarga Pak Wiryo. Selesailah cerita ini. Kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya ya, bahwa setiap hubungan antara tetangga itu sebaiknya saling menjaga, entah itu secara lisan maupun perilaku. Jangan sampai ada yang menimbulkan sakit hati, yang akhirnya pikirannya mengarah untuk saling menyakiti. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk ya. Semoga kita selalu dapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.